Ujian hidup juga sedang dirasakan Sultan Andara Raffi Ahmad. Diberikan harta benda berlimpah dan jabatan mentereng, Raffi harus menghadapi ujian adik tercintanya, Nisha Ahmad, menderita tumor di bagian kepala dekat leher. Belum diketahui pasti jenis tumor itu. Yang jelas, Raffi meminta doa agar adiknya diberikan kesembuhan dan kesehatan. Ini mohon doanya juga buat adik aku, Anissa, yang habis dioperasi dan ternyata harus ada dicek lagi lebih lanjut karena tumornya belum keambil semua, tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi ntar mau dioperasi ya? Iya, dicek lagi lah, Cari mudah-mudahan dokter yang jangan bagus sampai ya. iya. Cari dokter yang bagus. Mana sih yang sakit? Tadi barusan dijahit lagi. Gila itu. Sakitnya gila. Udah jahitan tadi. Nah ini aku juga habis diambil gigi. Pemirsa, setelah berkali-kali menghindar dari awak media, Giovanni Surya Saputra atau yang akrab disapa DJ Panda menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Yang angkat bicara Pemirsa, setelah berkali-kali menghindar dari awak media, Giovanni Surya Saputra atau yang akrab disapa DJ Panda menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Yang angkat bicara terkait berbagai polemik yang menyoroti dirinya, termasuk laporan hukum yang dilayangkan oleh Erika Carlina, mantan kekasihnya yang juga ibu dari anak biologisnya. Di hadapan awak media, ia mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan penyesalannya atas dampak yang ditimbulkan dari tindakannya terhadap Erika. Benarkah DJ Panda bersuara di depan media dan publik karena ada syarat khusus yang dilontarkan pihak Erika? Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut. Mirsa, setelah berkali-kali menghindar dari awak media, Giovanni Surya Saputra atau yang akrab disapa DJ Panda menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Yang angkat bicara terkait berbagai polemik yang menyoroti dirinya, termasuk laporan hukum yang dilayangkan oleh Erika Carlina, mantan kekasihnya yang juga ibu dari anak biologisnya. Di hadapan awak media, ia mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan penyesalannya atas dampak yang ditimbulkan dari tindakannya terhadap Erika. Benarkah DJ Panda bersuara di depan media dan publik karena ada syarat khusus yang dilontarkan pihak Erika? Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. DJ asal Surabaya ini mengungkapkan bahwa tindakannya tersebut berdampak besar terhadap kondisi psikologis Erika, khususnya selama kehamilan Erika. Ia menyadari bahwa penyebaran informasi pribadi itu memicu respons negatif dari sebagian pihak media sosial. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. DJ Panda menegaskan penyesalannya atas kejadian tersebut dan menyatakan dapat memahami langkah hukum yang diambil Erika sebagai bentuk pelindungan terhadap anaknya. Lantas, bagaimana langkah hukum DJ Panda jika Erika tetap kekeh tak mau cabut laporan? Benarkah DJ Panda tak mau berkasus hukum lantaran kini dirinya tengah dekat dan menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dinda? Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut dan karena kasus ini memang sempat berkatung-katung dan tidak ada kejelasan,
Beliau memutuskan untuk menginisiasi ini terlepas dari nanti keputusan dari saudari Erika Carlina gimana. Sementara itu, Erika Carlina lewat kuasa hukumnya turut menanggapi permohonan maaf Pirsa setelah berkali-kali menghindar dari awak media. Giovanni Suryasaputra atau yang akrab disapa DJ Panda menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Ia angkat bicara terkait berbagai polemik yang menyoroti dirinya, termasuk laporan hukum yang dilayangkan oleh Erika Carlina, mantan kekasihnya yang juga ibu dari anak biologis. 15 Desember 2025 ternyata jadi tanggal bersejarah bagi penyanyi Vidi Aldiano. Tepat di tanggal itu, 6 tahun yang lalu, pelantun tembang Nuansa Bening itu divonis kanker ginjal stadium lanjut. Tak terasa, kini Vidi sudah 6 tahun hidup bersama dengan kanker dan mulai bersahabat dengan penyakit mematikan tersebut. Vidi pun merayakan perjuangannya hidup melawan kanker ginjal di medsosnya. Terima kasih kanker untuk 6 tahun terakhir ini. Terima kasih kanker, karena kamu aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir. Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas, dan arti mencintai orang-orang yang genuine sepenuhnya. Kuharap perjumpaan kita bisa berakhir secepatnya sesuai izin dari Yang Maha Kuasa. Found a lump in your kidney. Di ginjal kiri lo ada sebuah benjolan sebesar 5 cm. Terus gue nanya, lump maksudnya apa dok? Iya, it might be a tumor gitu, worst case-nya gitu, tapi belum tentu juga. So you need to do an MRI right away, kata dia. Postingan Vidi Aldiano itu pun menuai banjir doa dari netizen, termasuk barisan influencer centang biru. Ya, selama 6 tahun ini, Vidi memang berjuang keras melawan kanker ginjal yang menggerogoti tubuhnya. Begitu banyak perubahan yang dirasakan Vidi dalam tubuhnya, mulai dari badannya yang makin kurus dan tirus, serta kulitnya yang makin glowing. Beruntung Vidi punya support sistem terbaik, keluarga, orang tua, istri, sahabat, dan teman tercinta dalam melewati ujian hidup ini. Apa kabar, Fit? Gimana kondisi Sehat, kesehatannya? insya Atlet, Allah. kondisi kesehatannya gimana? Sehat insya Allah. Doain terus. Masih suka kontrol? Kenapa? Masih ya suka kontrol? Harus. Kemarin Kan ini kayak long fight ya, jadi harus terus dikontrol tiap bulan. Aman insya Allah, semoga bisa ada perbaikan secepatnya. Tapi yang jelas senang masih bisa beraktivitas aja. Kayak gini-gini kan senang gitu ketemu orang. Aku senang dapat doa dan segala macam, tapi kekhawatirannya gak segitunya lah gitu pokoknya. Aku insya Allah bisa terus perform, karena perform itu buat aku juga obat ya. Jadi gak terlalu pusing setiap kali perform itu, gak kepikiran sakit, gak kepikiran apa. Yang penting bisa ngibur orang, itu jadi kebahagiaan buat aku. Aku tuh ditemenin teman-teman saya, terus kayak keluarga juga luar biasa banget. Dan tentunya istri saya sih luar biasa sekali. Jadi kayaknya kalau gak ada dukungan mereka itu terutama fans-fans saya kali ya. Jadi ya selalu DM, caption, kasih komen gitu-gitu tuh bikin saya semangat lah gitu.